Kompasiv Media, reach the world. Setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeza. Mulai dari perkara yang menyenangkan, perkara yang indah, perkara yang manis, sampai kepada perkara yang pahit atau yang menyakitkan. Saudara-saudari, ramai di antara kita pada saat ini berhadapan dengan pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, yang mungkin cenderung untuk memiliki respon yang negatif daripada kita. Mungkin kita merasa kecewa, mungkin kita merasa berputus asa, kita merasa marah, mungkin kita mengeluh, kita merungut. Dalam minggu 6 hari yang lalu, seminggu yang sudah berlalu, kita sudah mengalami beberapa peristiwa yang berlaku di sekitar kita. Sepertinya pada kejadian banjir yang berlaku, kejadian tanah runtuh yang berlaku di tempat kita, khususnya di Sabah. Semuanya itu telah mengundang perasaan sedih, perasaan putus asa, merungut di dalam kehidupan kita. Dan baru-baru juga mungkin ada antara anak kita yang menerima keputusan STPM di dalam minggu ini. Mungkin ada yang bergembira dan mungkin ada yang merasa kecewa. Saudara-saudari, itu yang saya perkatakan bahwa kita mempunyai pengalaman hidup yang berbeza pada 6 hari yang lalu. Adakah kita pernah mengatakan, Tuhan, Tuhan, di mana Engkau di waktu segala sesuatu yang berlaku dalam hidup kita telah menghambat, telah menghantui pikiran kita, telah menyebabkan kita begitu merasa tersungkur dan merasa begitu sedih, sehingga kan kita mencari kehadiran Tuhan pada waktu kita melalui pengalaman-pengalaman hidup yang sukar. Saudara-saudari, kita semua memerlukan Tuhan. Kita semua memerlukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, saya mengucapkan selamat hari Sabat, Sabat yang pertama di triwulan yang ketiga di tahun 2024. Bagi yang menunaikan ibadah puasa pada Sabat pertama, selamat berpuasa, dan biarlah perasaan kita dekat kepada Tuhan pada saat ini di Sabat Tuhan yang indah. Dan pada saat ini saya ingin mengundang kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, apa juga perasaan yang bermain di dalam kehidupan kami, di dalam pikiran kami, kami mau serahkan itu kepada Tuhan. Kami mau agar Tuhan yang menjamah hati kami, biarlah Tuhan senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami, agar kami tidak pernah pun meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan dalam apa juga bentuk kehidupan yang kami alami. Biarlah kami memberi respon yang positif di dalam kehidupan yang kami alami ini, Tuhan. Karena kami yakin bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami semua. Sertai kami Tuhan di dalam ruangan secara maya ini pada Sabat ini di Kompasiv Media. Dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, seperti yang saya perkatakan pada permulaan siaran pada Sabat ini, kita akan membicarakan satu situasi yang sering kali kita alami dalam kehidupan kita. Kita mencari Tuhan, kita menagih keterlibatan Tuhan, kita meminta
agar Tuhan menjawab setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi. Namun sebelum itu, mari kita menikmati lagu yang saya akan sampaikan sendiri, bahwa Tuhan itu mengenal pribadi kita. Hanya Tuhan yang mengetahui isi hati kita. Lagu yang pertama untuk sahabat ini. tinggal dalam indahnya
dakapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dakapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dakapan kasih-Mu. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati, pribadi yang mengenal hatiku. Tuhan mengenal kita dari setiap segenap kehidupan kita. Saudara dan saudari, kalau kita tidak melalui ombak dan gelombang, kita tidak dapat diuji sejauh mana kita berserah kepada Tuhan. Para nakoda kapal juga, mereka akan mengemudi kapal melalui ombak dan gelombang. Barulah kemahiran mereka, kebijaksanaan mereka, ketabahan mereka, kekuatan mereka dapat diuji. Di sebalik masalah yang kita hadapi, ada maksud rencana Tuhan yang sedang berlaku di dalam kehidupan kita. Rencana itu adalah rencana yang indah buat kita. Jika orang-orang muda, para belia yang baru menerima keputusan SPM, STPM, jika itu tidak memuaskan hati Anda, yakinlah bahwa kehidupan belum berakhir. Anda masih boleh bingkas bangkit untuk berjuang untuk masa depan Anda. Pasti ada rencana Tuhan yang ada untuk Anda semua. Saudara-saudari, marilah kita terus bergantung, belajar bergantung kepada Tuhan. Jika masalah, jika ujian, jika penderitaan ini diizinkan Tuhan, hal ini sudah pasti akan memberi kebaikan kepada kita. Biarpun dari sudut pandang manusia, masalah penderitaan ini hanya untuk memberi kecelakaan kepada kita. Tapi mari kita lalui apa juga pergumulan kita pada saat ini. Mari kita menikmati dahulu lagu yang kedua yang bertajuk Pertolonganmu. Lagu yang akan disampaikan oleh Cik Alet Eben. Kita yakini, kita aminkan bahwa pertolongan Tuhan itu sangat ajaib buat kita. Anda dan kita semua pernah merasa bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Lagu yang kedua, kita nikmati.
hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Amin dengan lagu yang disampaikan oleh Cik Alet Ebin. Sehingga saat ini, saudara dan saudari, kita pikirkan kembali kehidupan masa lampau kita. Di saat Tuhan sudah menolong kita, di saat Tuhan sudah mengangkat kita, membawa kita kepada satu kehidupan yang tenang di sisi Tuhan pada saat ini. Saudara dan saudari, janganlah kita terus tenggelam ataupun terus terbenam di dalam penderitaan kehidupan ini. Bangunlah kita dan ingatlah bahwa ada banyak hal yang dapat kita terima melalui pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Di dalam Alkitab juga pada Sabat ini, kita akan belajar tentang pengalaman-pengalaman hidup yang perit yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Pembicara kita pada Sabat ini akan membawa dua tokoh untuk dikongsikan buat kita.
supaya kita juga harus bangkit untuk meneruskan kehidupan ini, karena ada Tuhan yang senantiasa mau menolong kita. Mari kita menikmati lagu yang ketiga yang bertajuk Now Unto Him, yang dinyanyikan oleh kuartet para wanita daripada JBBM Johor Bahru. Kita nikmati lagu yang ketiga. Dipersilakan. To him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy. To the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and forever. Amen. Give him the glory and the majesty, dominion and authority, both now and forever. Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada kuartet JBBM Johor Bahru, para wanita yang sudah menyampaikan lagu sebentar tadi. Saudara dan saudari, Tuhan itu sanggup melakukan yang lebih baik, yang lebih hebat di dalam kehidupan kita. Ini akan kita pelajari melalui firman pada Sabat ini. Dan saya ingin kongsikan satu ayat dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ingat itu, satu peringatan buat diri saya, hamba Tuhan yang lemah ini, yang berdosa ini. Satu peringatan buat kita semua. Rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Jika kita memiliki impian yang sangat susah untuk dicapai, untuk dikabulkan, jangan kita pernah merasa berputus asa. Bawalah impian kita, bawalah harapan kita itu kepada Tuhan. Mungkin Tuhan tidak melakukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi sudah pastinya Tuhan memiliki rencana yang lebih hebat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan kita bersedih dengan kegagalan kita. Jangan kita bersedih dengan situasi yang sulit yang kita hadapi.
Berikanlah diri kita ini dibentuk oleh Tuhan. Ikutlah kehendak Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pastinya akan sanggup mengubah impian kita yang biasa itu menjadi satu impian yang luar biasa. Tuhan pasti sanggup memberkati hidup kita jauh melebihi apa yang mungkin kita pikirkan pada saat ini. Karena itu yakinilah, mari kita sama-sama meyakini apa juga situasi kehidupan kita di saat ini. Ada tangan Tuhan yang sedang menghulur tangan, memberi pertolongan kepada kita. Karena itu, saudara dan saudari kita semua, marilah kita berharap kepada Tuhan. Berharap senantiasa kepada Tuhan. Kita nikmati lagu yang kedua terakhir, Berharaplah, yang disampaikan oleh Evershine Choir daripada Gereja SD Rani Tenggilan. Berharaplah senantiasa kepada Tuhan. Kita nikmati lagu ini. Persilakan.
amin dan puji Tuhan. Lagu-lagu yang kita nikmati pada siaran ini, lagu-lagu yang memberi penghiburan, lagu-lagu yang memberi kekuatan kepada kita. Kita yakini dan kita amini, Tuhan senantiasa menjadi harapan buat kita semua. Saudara-saudari, pada saat ini kita akan menikmati firman Tuhan untuk kita sama-sama hayati pada Sabat ini yang bertajuk Siapa yang ada untuk membantu kita. Pada Sabat ini kita akan mempelajari, kita akan diinspirasikan oleh dua tokoh Alkitab yang akan memberikan kita suntikan motivasi untuk keluar dari pergumulan, daripada kesedihan, daripada rasa begitu kesunyian, seperti ditinggalkan, seperti tidak ada teman. Pada Sabat ini kita akan pelajari melalui seorang hamba Tuhan. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Cik Dweni Megni Doni ataupun YMT Dweni Megni Doni yang akan bakal menjalani graduasi untuk tamatnya YMT pada Sabat depan, Sabat kedua. Semua YMT daripada wilayah 7, wilayah 8 dan wilayah 9 akan kembali ke Dibek, ke Dantai untuk upacara graduasi mereka di sana. Jadi masih lagi YMT. Dengan ini saya mempersilakan seorang anak gadis, seorang remaja, belia remaja yang tampil hari ini untuk memberikan kepada kita firman Tuhan yang sangat mendorong, sangat memberi kekuatan kepada kita supaya kita semua akan dapat mengalahkan kesedihan itu melalui pertolongan Tuhan. Saya mempersilakan YMT Dweni Megni Doni, siapa yang ada untuk membantu kita. Dipersilakan. Shalom, happy Sabat kepada kita semua. Tajuk perkongsian ataupun khotbah yang ingin saya sampaikan pada hari ini bertajuk Siapa yang ada untuk membantu kita. Ayat inti yang saya ingin ambil ada dalam Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya pasti kita semua di sini pernah merasa keputusasaan dan kekecewaan yang amat besar. Kita merasakan seperti tidak ada lagi harapan bagi kita. Saya pasti kita semua pernah rasa begitu. Putus asa ini bukan saja bermaksud kita melepaskan tanggung jawab kita, tetapi putus asa juga bermaksud kita sudah lumpuh dari segi emosi dan mental kita. Nah, apabila kita sudah lumpuh dari segi emosi dan mental kita, sudah semestinya kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi, bukan? Dalam bahasa Inggris, ada satu peribahasa yang berbunyi hitting rock bottom. Hitting rock bottom ini bermaksud apabila seseorang berada dalam tahap yang terendah dalam hidup mereka. Apabila seseorang berada dalam tahap yang terendah dalam kehidupan mereka itu, maksudnya apabila tidak ada lagi harapan lah, begitu. Perkataan hitting rock bottom ini diambil pada awal revolusi perindustrian di England. Pada ketika itu, banyak permintaan arang batu disebabkan kepesatan ekonomi pada waktu tersebut. Disebabkan permintaan arang batu yang terlalu banyak ini, maka banyak tenaga buruh yang diperlukan bagi memenuhi permintaan ekonomi tersebut. Jadi, bila semakin ramai tenaga buruh yang diambil, maka kerja pun semakin cepat. Dan apabila kerja semakin cepat, kawasan perlombongan yang di lombong tersebut juga semakin dalam. Nah, dari sinilah perkataan hitting rock bottom itu diambil. Ianya apabila
seseorang sudah berada dalam satu tahap yang paling rendah. Saya ingin mengambil sebuah kisah ilustrasi daripada Alkitab mengenai satu tokoh yang sangat kita kenali juga, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia juga pernah mengalami satu titik dalam kehidupannya apabila dia berputus asa dan merasakan bahwa tidak ada lagi harapan dalam kehidupannya. Jadi permulaannya Nabi Elia ini dia mahu untuk membuat, kita boleh katakan, pertandingan bersama dengan nabi-nabi Baal, yaitu nabi-nabi palsu. Pertandingan ini dilakukan untuk membuktikan mana satu Tuhan yang lebih berkuasa. Oleh itu, Nabi Elia melakukan pertandingan ini bersama dengan nabi-nabi palsu yang lain, nabi-nabi Baal dan juga nabi-nabi Tuhan yang lain, untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita yang sebenar adalah Tuhan. Nabi Elia membuat pertandingan ini dengan menyatakan usul supaya mereka membina satu mezbah, boleh dikatakan, dan meletakkan korban bakaran di atasnya tanpa menyalakan api. Dan korban bakaran mana yang duluan terbakar menunjukkan bahwa Tuhan itulah yang sebenar. Maka nabi-nabi Baal itu pun bersetuju untuk melakukan seperti yang diusulkan oleh Nabi Elia. Jadi dengan naifnya nabi-nabi Baal ini, mereka membina mezbah dan meletakkan korban bakaran tanpa membakar korban bakaran tersebut. Kemudian mereka menyeru-nyeru nama Tuhan mereka dan juga mereka menoreh-noreh anggota badan mereka. Apabila semakin suntuk, nabi-nabi Baal ini semakin kerasukan, ataupun kita boleh katakan semakin gila. Sebab dari pagi sehingga ke tengah hari, mereka masih tidak dapat membuktikan bahwa Tuhan mereka adalah yang sebenar. Karena korban bakaran yang mereka letakkan di atas mezbah masih belum terbakar. Jadi mereka semakin desperate untuk membakar korban bakaran tersebut. Dan mereka kerasukan sehingga kan Nabi Elia pun mengolok-olok mereka lah. Nabi Elia mengatakan, "Di mana Tuhan kamu? Mungkin dia sedang tidur, mungkin dia sedang jalan, mungkin dia pergi tempat lain," bilang Nabi Elia. Dan disebabkan itu nabi-nabi Baal ini pun semakin kerasukan. Mereka menari-menari, berteriak, menangis, menoreh-noreh anggota badan sehingga berdarah-darah. Dan apabila nabi-nabi Baal ini sudah keletihan, maka Nabi Elia pun menyusun semula mezbah yang sudah roboh. Dia menyusun 12 batu untuk membina mezbah tersebut. 12 batu itu mewakili 12 keturunan Israel, yaitu anak-anak Yakub. Dan setelah itu, Nabi Elia meletakkan korban bakaran di atas mezbah tersebut. Dan bukan itu saja, Nabi Elia juga meminta supaya orang-orang yang berada di sekitar pada ketika itu yang melihat pertandingan tersebut, meminta mereka supaya menyiram mezbah tersebut, korban bakaran tersebut, sehingga kan air melimpah-limpah. Nah, mengikut logik, kalau air sudah melimpah, maksudnya api tidak dapat lagi dinyalakan karena korban bakaran tersebut sudah basah dan sangatlah mustahil untuk korban bakaran itu dapat terbakar. Namun, satu keajaiban berlaku apabila Nabi Elia
dia sujud di hadapan Tuhan dan dia berdoa, memohon supaya Tuhan menunjukkan kekuasaannya dan biarlah Tuhan membakar korban bakaran tersebut. Dan sekejap saja api daripada langit menyambar korban bakaran tersebut sehingga menyebabkan air yang mengalir melimpah-limpah sebentar tadi habis dijilat oleh api tersebut. Dan setelah itu, setelah melihat keajaiban tersebut, orang-orang yang di sekeliling yang melihat pertandingan tersebut pun berseru, berteriak dan menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah yang sebenar. Walaupun sudah membuktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia ialah Tuhan yang sebenar, namun masih terdapat seorang individu yang tidak mahu untuk mengakui keesaan Tuhan, yaitu Ratu Isabel. Setelah Nabi Elia membuktikan bahwa Tuhan kita ialah Tuhan yang sebenar, dia mengarahkan supaya nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu tersebut untuk ditangkap dan dibunuh di tepi sungai. Dan kisah pembunuhan nabi-nabi Baal itu diceritakan Ahab kepada istrinya Ratu Isabel. Nah, setelah Ratu Isabel mendengar tentang pembunuhan nabi-nabi Baal ini, dia tidak mengaku keesaan Tuhan. Malahan dia marah dan dia mahu supaya Elia juga dibunuh sama seperti nabi-nabi Baal tersebut. Dan seorang hamba Tuhan sempat untuk menyatakan perkabaran tersebut mengenai pembunuhan Nabi Elia, rancangan pembunuhan Nabi Elia kepada Nabi Elia sebelum Nabi Elia berjaya dibunuh. Pada ketika itu Nabi Elia dalam kepenatan dia berehat, dan setelah mendengar rancangan tentang pembunuhannya, dia terus bangun, dia bangkit, dan dalam kebingungannya dan ketakutannya dia melarikan diri. Dan dia melarikan diri ke padang gurun. Dan di sanalah dia berseru kepada Tuhan dan dia mahu supaya nyawanya dicabut oleh Tuhan karena dia merasakan bahwa dia tidak sanggup lagi untuk menghadapi pencobaan ini. Sama seperti kisah Nabi Elia yang mengalami keputusasaan, saya pasti kita semua juga pernah mengalami perkara yang sama. Kita mengalami kekecewaan dan keputusasaan yang sangat besar, sehingga kan kita rasa tawar hati dengan Tuhan kita sendiri. Semasa kita menghadapi waktu kesukaran, sangatlah sukar bagi kita untuk mempercayai bahwa Tuhan masih ada untuk menaruh belas kasihan untuk kita. Sangat sukar bagi kita untuk mempercayai bahwa Tuhan masih ada untuk memberi harapan kepada kita. Kita harus melihat bahwa malaikat-malaikat Tuhan berusaha untuk menyelamatkan diri kita daripada diri kita sendiri. Malaikat-malaikat Tuhan bergumul untuk menanamkan kaki kita ke dalam landasan yang benar, supaya kita tidak jatuh dalam perasaan ketakutan, kebimbangan, kita tidak jatuh dalam kebelengguan, perasaan yang menakutkan gitu. Ada lagi suatu cerita ilustrasi dalam Alkitab yang hampir sama seperti Nabi Elia. Tokoh ini juga mengalami waktu-waktu kesukaran di mana dia diuji. Dan tokoh ini ialah Ayub sendiri. Kita semua tahu kisah Ayub. Dia seorang yang setia kepada Tuhan. Namun, dalam satu titik kehidupannya, dia diuji. Dia diberikan pencobaan di mana semua harta benda yang dia miliki hilang. Ternakan-ternakannya mati, dan bahkan anak-anaknya sendiri pun mati. Bukan itu saja, Ayub juga diserang oleh penyakit yang
membuatkan nyawanya diancam. Dalam kesengsaraan dan kegelapan hidup Ayub, Ayub berseru kepada Tuhan. Dia mahu supaya nyawanya dicabut, sama seperti Nabi Elia sebentar tadi. Nabi Elia juga berseru kepada Tuhan supaya nyawanya dicabut karena pencobaan yang dialaminya dirasakan terlalu berat. Ayub juga seperti itu. Dia mahu supaya nyawanya dicabut dan dia lebih suka jika mati daripada menanggung kesusahan yang dialami. Karena setiap hari yang dia jalani hanya seperti hembusan nafas saja. Ayub merasakan bahwa tidak ada lagi tujuan untuk dia hidup. Tetapi walaupun Ayub jemu untuk hidup, Tuhan tidak pernah membenarkan Ayub untuk mati. Tuhan tidak pernah membiarkan Ayub untuk terus menghadapi kesengsaraan tersebut. Bahkan Ayub diberikan suatu pengharapan baru mengenai perkara-perkara yang akan berlaku kepadanya di masa hadapan. Dalam Ayub 11 ayat 15 hingga 20, salah satu rakan Ayub, yaitu Zofar, mengabarkan satu perkabaran pengharapan kepada Ayub, di mana ia berbunyi, "Dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu. Hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas." Inilah apa yang dikatakan oleh rakan Ayub, Zofar, yang memberikan harapan baru kepada Ayub. Dan setelah itu, Ayub daripada kekecewaan, belenggu kekecewaan, dan keputusasaan yang dialaminya, dia bangkit dan memberikan semula 100% kepercayaannya kepada Tuhan. Dia bersandar semula kepada kekuatan Tuhan. Dan dalam sorak kemenangan, Ayub berkata, "Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku. Namun, aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat pemihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain." Ayub menyatakan sorak kemenangannya. Dia berseru-seru. Dari dalam badai kegelapan hidup Ayub, Tuhan muncul dan menyatakan dirinya dan kebesarannya. Tuhan menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya jalan pengharapan dalam setiap masalah kehidupan kita. Setelah Ayub melihat penciptanya secara sekilas, Ayub membenci dirinya sendiri, ataupun dia menyesali akan kata-katanya, dan dia menyesali akan dirinya dalam debu dan abu. Setelah itu, Tuhan memberikan limpah berkat kepada Ayub, sehinggalah akhir hidup Ayub. Pengharapan dan keberanian adalah unsur yang penting dalam pelayanan kepada Tuhan. Patah semangat dan keputusasaan adalah dosa yang tidak beralasan. Kita perlu ingat bahwa Tuhan
Dia sanggup dan rela untuk mencurahkan limpah kekuatan kepada diri kita. Tuhan sanggup untuk memberikan kita kekuatan yang kita butuhkan untuk menghadapi waktu-waktu kesukaran. Yang penting kita sentiasa bersandar kepada Tuhan dan meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan 100% tanpa berbelah bahagi. Kita dicobai bukan untuk membenarkan diri kita dibelenggu oleh perasaan cemas dan takut, sehingga kan kita semakin jauh daripada Tuhan. Bukan itu tujuan Tuhan membenarkan kita untuk dicobai. Tetapi kita dicobai, Tuhan membenarkan kita untuk dicobai, untuk melihat sejauh mana kita meletakkan harapan dan sejauh mana kita terus bersandar kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan hidup kita. Pada saat kita mengalami kesukaran, kita tidak seharusnya takut. Kita harus sentiasa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan untuk menghadapi waktu-waktu kesukaran di masa hadapan. Tuhan itu begitu besar daripada masalah yang kita hadapi. Kasih-Nya begitu besar kepada kita. Sehingga kan Tuhan tidak mau untuk meninggalkan kita sendirian untuk menghadapi waktu kesukaran tersebut. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk menjalani kehidupan ataupun hari-hari yang sukar secara sendirian. Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tuhan akan berusaha untuk memberikan kita harapan baru pada setiap hari supaya kita senantiasa kuat untuk menghadapi pencobaan-pencobaan di dalam dunia ini. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 12 ada tertulis, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Inilah yang dinyatakan. Jika kita tahan dalam pencobaan yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang lebih besar, lebih berharga, jauh lebih bermakna dalam kehidupan kita, yaitu mahkota kehidupan, di mana di surga pada suatu hari nanti. Jadi berbalik kepada kisah Elia sebentar tadi, adakah Tuhan membiarkan Elia bersendirian pada waktu kesukarannya? Tidak. Tuhan tidak membiarkan Elia bersendirian menghadapi waktu kesukaran. Tuhan menyuruh seorang malaikat dari surga untuk membawa makanan kepada Elia. Dan melalui makanan ini, Elia dapat meneruskan perjalanannya ke Gunung Horeb selama 40 hari 40 malam lamanya. Di akhir kisah ini, kita tahu bahwa Tuhan, walaupun sebagaimana besar pun kita rasa pencobaan yang kita rasakan itu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Walaupun sedetail apapun rancangan yang setan telah aturkan untuk menjatuhkan kita dalam kehidupan kita ini, Tuhan sanggup untuk menyingkirkan semuanya itu. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dan Tuhan mau supaya kita juga tidak lupa bahwa Dia akan sentiasa berserta dengan kita. Dalam ayat sebentar tadi, Yakobus 1 ayat 12, merupakan satu penghiburan kepada kita apabila kita mengalami waktu kesukaran. Kita perlu sentiasa ingat, jika kita sentiasa berserah kepada Tuhan dan tahan dalam pencobaan yang kita alami, kita akan mendapat ganjaran yang sangat besar, melebihi
harta-harta yang ada dalam dunia ini. Ganjaran Tuhan berikan itu melebihi mata uang yang terbesar pun dalam dunia ini. Dan Tuhan mau supaya kita sentiasa bersandar kepadanya, dan kita seharusnya gembira atas penyiksaan ataupun kesukaran yang kita alami. Karena kita tahu bahwa Tuhan sentiasa berserta dengan kita. Jadi untuk mengakhiri khotbah pada hari ini, saya ingin mengambil satu ayat dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Ayat ini berbunyi, "Tetapi firman-Nya, cukuplah kasih kurniaku bagimu, karena kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Oleh itu, aku paling rela berbangga tentang kelemahan-kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungiku. Oleh itu, aku rela menanggung pelbagai kelemahan, celaan, kesempitan, penganiayaan, dan kesusahan untuk Kristus. Karena apabila aku lemah, ketika itulah aku kuat." Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa kegembiraan pada waktu mengalami waktu kesukaran, karena kita tahu bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Jadi itu saja khotbah yang saya akan sampaikan untuk sahabat ini. Semoga Tuhan terus menyertai kita untuk hari-hari yang seterusnya. Shalom, Tuhan memberkati. Amin, dan puji Tuhan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Cik YMT Dweni Megni Doni sebentar tadi. Puji Tuhan, terima kasih orang muda karena Anda tampil untuk menjadi yang misionari. Saudara-saudari, seperti firman tadi, kita terinspirasi dalam rohani tentang Nabi Elia dan juga Ayub. Tuhan tidak pernah tinggalkan umat-umatnya. Di dalam Mazmur 55 ayat 23, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Sesungguhnya Yesus selalu setia memegang tangan kita, memimpin kita dalam perjalanan hidup kita. Mungkin kitalah yang kurang merasakan kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Kita mungkin terlalu sibuk dan kita mungkin melupakan pertolongan Tuhan pada waktu kita menghadapi kesulitan. Kita lupa pertolongan Tuhan pada masa yang lalu. Yesus senantiasa menyertai kita. Yesus senantiasa menyertai kita. Yesus senantiasa menjanjikan penyertanya yang tak berkesudahan. Jika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan juga akan tinggal di dalam hidup kita. Karena itu, kekuatan kita dari Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi segala pergumulan dalam hidup ini tanpa sendirian. Kita akhiri pertemuan kita pada Sabat ini dengan lagu yang terakhir sebelum YMT Dweni Megni memimpin kita dalam doa. Kasih-Mu terbesar. Kasih Tuhanlah yang membawa kita keluar daripada segala kesulitan, kesedihan, kecewaan, keperitan, tangisan di dalam dunia ini. Dalam Tuhan adanya penghiburan yang sejati. Kita persilakan Cikgu Jeksi dan Cikgu Ashley untuk lagu yang terakhir. Kasih-Mu terbesar. Dipersilakan.
Sebelum ku kenalmu, kau tahu setiap nafasku. Sebelum ku temui jalanku, kau temui setiap langkahku. Sebelum ku tahu semua yang ku perlu, kau beri semuanya padaku. Kasih-Mu terbesar, tiada tandingannya. Pengorbanan-Mu padaku, layak aku menerima keindahan syurga dalam hatiku. Dengan yakin ku tahu kasih-Mu terbesar. Ku tak pernah mengerti besarnya kasih setiamu, hingga hadir-Mu dalam hidupku, menerangi aku, dan akan ku beri segalanya. Kau selamatkanku, karena Kau selamatkanku. Kasih-Mu terbesar, tiada tandingannya. Pengorbanan-Mu padaku, layak aku menerima keindahan syurga dalam hatiku. Dengan yakin ku tahu kasih-Mu terbesar. Kasih-Mu terbesar, tiada tandingannya. Pengorbanan-Mu padaku, layak aku menerima keindahan syurga dalam hatiku. Dengan yakin ku tahu kasih-Mu terbesar, Tuhan. Kasih-Mu terbesar. Saya akan pimpin kita dalam doa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk pelajaran yang begitu bermakna. Sebentar tadi kami sudah pelajari mengenai Engkau akan terus berserta dengan kami. Apa saja pencobaan yang kami hadapi dalam kehidupan, kami tahu bahwa Engkau akan terus berserta dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sama seperti Ayub dan Elia, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, walau sebesar manapun ataupun sekecil manapun pencobaan yang kami alami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami mau supaya Engkau terus berserta dengan kami dalam hari-hari kami yang seterusnya, agar kami terus dikuatkan
dan diberikan harapan dan diteguhkan dalam iman kami. Biarlah apa saja rencana setan untuk menjatuhkan kami tidak akan pernah berhasil, karena Engkau sangat kuat dan akan melindungi kami daripada semuanya itu. Lindungi kami dan biarlah Engkau terus berkati kami dalam berbagai berkat untuk hari-hari yang seterusnya Bapa. Dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang kami telah lakukan, karena kami ini hanyalah manusia yang biasa yang sentiasa memerlukan tunjuk ajar daripada Engkau Bapa. Ini saya doa kami Bapa, semua ini kami serahkan kepada Engkau melalui Anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami semua. Amin. Amin, amin, dengan doa yang sudah dilayangkan oleh YMT Dueni Megni Donis sebentar tadi. Terima kasih kepada YMT Megni karena telah menyediakan rekaman khotbah ini buat disiarkan di siaran Pemasih Media untuk sabat yang pertama di triwulan yang ketiga ini. Saudara-saudari, siapakah yang akan menolong kita? Siapakah yang ada untuk membantu kita? Yesus ada, senantiasa ada di dalam kehidupan kita untuk menolong kita senantiasa. Kita akan jumpa lagi untuk siaran sabat depan di sabat yang kedua. Siapa yang akan memberikan firman Tuhan pada sabat depan, saya belum menerima lagi sebarang rekaman khotbah, tapi biarlah akan adanya pertolongan Tuhan buat saya menyediakan siaran rohani Pemasih Media pada setiap sabat di sabat yang kedua, sabat depan. Kita jumpa lagi, Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom, selamat hari Sabat, selamat berpuasa. Kita jumpa lagi. Bye-bye.